Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini episode kehidupan kita sedang manis ya. Kalau bulan kemarin atau mungkin tahun kemarin, episode kehidupan kita adalah pahit. Ya. Kehidupan yang pahit, tapi sekarang alhamdulillah kehidupan yang manis. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan nikmat, kesenangan, gitu, jangan lupa ya kepada orang-orang yang kurang beruntung nasibnya. Artinya, ya, kaum du'afa, fakir miskin itu tidak lepas dari perhatian kita. Orang-orang yang punya kecukupan dari sisi harta, kekayaan. Inilah ya, sifat daripada orang-orang Ansor, kaum Ansor yang diabadikan tingkah lakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaum Ansor ini ya, akhlak dan perilakunya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mencerminkan tangan yang di atas. Gitu. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Kenapa? Tangan yang di bawah ini umumnya inginnya diberi, diperhatikan, ya, ditolong, ya, dipedulikan, disapa, inginnya dibelai, begitu. Ini sifat orang kebanyakan. Ini mental orang-orang awam. Namun tidak sedikit juga mereka yang punya kedudukan sebagai pemimpin, tetapi mentalnya meminta-minta, ya. Inginnya diberi, inginnya ditolong, bukan memperhatikan. Seharusnya seorang pemimpin itu mencerminkan tangan yang di atas. Yang selalu memperhatikan, mempedulikan, memberi pertolongan, ya, ngajahit, ngusap, membelai. Itu adalah bentuk perhatian. Oleh karena itu sangat jarang sekali. Ini adalah sifat raja-raja. Tangan di atas ini sifat orang-orang ningrat, darah biru. Begitu. Sifat bangsawan, sifat negarawan. Nah itu. Oleh karena itu, sangatlah jarang orang yang mau memperhatikan, orang yang mau memberi pertolongan. Sekalipun ia sedang membutuhkan, tapi orang yang jiwanya besar, ia mampu berbagi. Ya, dalam kondisi yang sedang ia butuhkan. Ya, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah yang paling utama itu adalah yang mampu ia berikan di saat ia sedang membutuhkannya. Itu. Nasi ini cuma satu piring, tetapi ada yang meminta-minta yang sangat membutuhkannya. Nah, itulah ketika ia mampu memberikannya. Padahal saya juga sedang lapar-laparnya ini. Inilah sedekah yang paling utama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang ya sudah genah merenah tumakninah kehidupannya, ya, maka jangan lupa di sana ada hak fakir miskin. Ya, wa atu haqqahu yauma hasadih. Ya, wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkan ya. Itu hak mereka, ya, hak orang-orang yang membutuhkan, ya, fakir miskin, ketika ya, Anda mendapatkan keuntungan. Itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Jadi zakat ini memang merupakan pembersih. Ya, jadi harta yang sudah dibersihkan,
ya, itu dijamin akan an-numu, akan terus berkembang. Ya. Begitu. Kita lihat pohon yang terus berkembang, ya, terus berkembang terus, ya. Begitu. Banyak dahannya, banyak daunnya, ya. Kemudian banyak buahnya, lebat, ya. Nah, itulah, ya, an-numu. Jadi semakin berkembang, ya. Dan harta yang sudah dijakati itu adalah semakin bersih. Begitu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ilustrasi ketika kita, ya, membeli buah duren, ya, 1 kilo, ya, harganya berapa? Tetapi ketika dikonsumsi itu tidak 100% dikonsumsi, kan? Paling cuma hanya berapa persen yang dikonsumsi. Ya, sisanya cangkang dan sikinya, bijinya itu dibuang. Ah, itulah, ya, harta yang berkah. Artinya yang dinikmati, yang membuatnya nyaman, yang tidak ada efek di kemudian hari, itulah, ya, yang sudah dibersihkan daripada cangkang dan bijinya. Artinya betul-betul sudah dibersihkan, begitu. Oleh karena itu, belajarlah berzakat. Sekalipun belum mencapai nisab, ya, tapi kita belajar, ya, berzakat dengan cara menyisihkan sebagian kecil dari harta kita untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Kalau ia sudah terbiasa seperti itu, maka ia akan diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan harta ini. Ia akan diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang banyak. Ya. Gitu. Karena tidak ada lagi sifat kikir, bakhil, ya, pelit di dalam jiwanya. Nah, ini persis, ya, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan orang-orang yang kondisinya genah merenah tumaninah, artinya ia sudah tidak lagi ngontrak rumahnya, ya. Kemudian pekerjaannya pun sudah tidak lagi serabutan, tetapi ia, ya, setiap bulan itu menerima gaji, begitu. Kalaupun ia usaha, ia sudah stabil, ya, usahanya, begitu. Nah, inilah, ya, yang harus diterapkan pada pribadinya adalah seperti hal yang diterapkan oleh kaum Ansor. Ya, ada 4 hal yang dilakukan oleh kaum Ansor. Yang keempat hal ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yuhibbuna man hajara ilaihi. Ya, berbagi cinta dan kasih sayang dengan orang-orang yang kurang beruntung nasibnya. Kaum Ansor pada saat itu bagaimana mereka ternyuh, riqqatun fil qalbi, ya, untuk mau menerima kaum muhajirin yang datang membutuhkan bantuan, pertolongan. Ia punya rumah dengan sekian kamar, maka dibagi 2. Ya, ada nasi 1 piring dibagi 2. Ya, serba dibagi 2. Itu tadi yuhibbun. Ya, mereka cinta dan kasih sayang terhadap orang-orang yang kurang beruntung nasibnya pada saat itu. Ya. Yang kedua adalah memberi tanpa pamrih. Wa'atu yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim, ya, mimma utu. Tidak ada sedikit pun, ya, keinginan atau kepentingan lain ketika ia memberi. Jadi memberi tanpa pamrih. Jadi yang pertama adalah berbagi kasih sayang dengan orang yang kurang beruntung nasibnya. Yang kedua adalah, ya, memberi tanpa pamrih. Kemudian yang ketiga adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya, itu mereka rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Inilah sifat bangsawan. Ya, ia rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Ya. Kalaulah ia sebagai pemimpin negara, pejabat negara, maka
ya rela, ya, gitu, mengorbankan kepentingan dirinya, keluarganya, golongannya untuk kepentingan yang lebih banyak. Itulah bangsawan. Begitu. Dan yang keempat adalah wa mayyuqa syuhha nafsihi. Orang yang senantiasa, ya, menjaga dirinya daripada sifat kikir. Ini nih, keempat sifat ini adalah ada pada pribadi kaum Ansor, sahabat Nabi di Madinah. Ya, inilah sifat-sifat para agnia, para hartawan, atau orang-orang yang berkecukupan. Sekalipun tidak kaya, tetapi jiwanya besar. Begitu. Ia merasa kaya walaupun hampa tangan, karena itu tadi menjiwai sifat-sifat kaum muhajirin. Ketika empat hal ini dilakukan, jaminan dari Allah, pangkat dari Allah, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang beruntung. Siapa yang tidak mau beruntung dan berbahagia? Ya, semuanya pengen. Tinggal bagaimana kita melaksanakan pesan Allah dan pesan Rasulullah SAW terkait dengan harta kekayaan yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berzakat? Ya. Ada 3 alasan. Yang pertama karena istikhlaf. Kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, ya, berkewajiban untuk memakmurkan bumi ini, ya, dan mensejahterakan penghuninya. Jangan dirusak. Ya, oleh karena itu keluarkanlah, ya, gitu, zakatnya. Karena zakat itu adalah kotor. Ya. Yang kedua alasan kenapa kita harus berzakat. Karena manusia adalah madaniyun bit-tab'i. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Ya, artinya satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling ada ketergantungan. Begitu. Apalagi zaman sekarang, ya, harus banyak relasi begitu, ya, begitu. Dan yang ketiga alasannya karena kita adalah satu saudara. Oleh karena itu, ya, zakat ini menjadi kewajiban, ya, atas orang-orang yang diamanahi harta kekayaan melebihi daripada nisab, ya, batas minimal yang harus dikeluarkan. Ya, batas minimalnya itu adalah 80 miskol atau 70 gram emas. Ada yang menyebutkan 80 gram emas sekali. Ya, itu harga emas sekarang. Begitu. Jadi ketika kekayaan kita sampai pada batas itu, maka keluarkanlah zakatnya sebagai upaya kita untuk membersihkan, mensucikan harta yang Allah amanahkan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah barangkali sekedar renungan untuk kita agar kita tidak melupakan kewajiban kita, ya, untuk berzakat. Karena orang yang berzakat dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, hartanya akan terus berkembang dan ia akan mendapatkan kemaslahatan di dunia wal akhirah. Demikian dan dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.